Kang Ferry Kurnia. Kita sudah tersambung dengan Kang Ferry Kurnia. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, gimana kabarnya Mas Cakra? Alhamdulillah baik juga, sehat, lancar puasanya Kang Ferry. Alhamdulillah, lancar-lancar semua. Dan buat Anda yang belum tahu, para penonton aktivis ya, kita ini sekarang lagi ada di sesi menjaga warisan demi kehidupan di perkebunan bersama Kang Ferry. Kang Ferry, mungkin banyak yang belum tahu siapa sih yang namanya Ferry Kurnia ya. Jadi kita bisa jelaskan dulu siapa sih sebenarnya Ferry Kurnia ini, Kang Ferry? Ya ini. Saya mungkin saat ini perkenalkan ya. Saya itu petani teh sinensis dari Cianjur Selatan yang memang memproduksi memproduksi sendiri. Kita punya mesin-mesin mini untuk untuk pengolahan teh-teh spesial yang kita miliki. Dari sinensis memang saat ini baru dari kebun sendiri, sedangkan untuk beberapa produk Asamika yang kita punya kita beli dari para petani di sekitar pabrik kami. Jadi pabriknya Kang Ferry ini namanya adalah Pasir Canar. Pasir Canar ya. Udah ada jawaban tuh. Catat jawabannya itu ya. Kang Ferry nggak lagi di kebun nih? Ya. Sekarang ini di rumah, Mas Cakra. Tadinya kemarin tuh kan di kebun saya sempat baru sampai ke sana sekitar sore di sana sampai malam. Memang ada pekerjaan malam-malam di sana. Terus di tengah malam ada berita duka dari rumah, saudara meninggal. Jadi pagi-pagi saya udah berangkat lagi pulang ke rumah. Jadi saya udah di rumah lagi. Dari rumah ke kebun itu jauh, Kang Ferry? Kalau jarak waktu pakai motor itu sekitar 2,5 jam lah dari Cianjur Kota ke Cianjur Selatan ke pabrik Pasir Canar saya. Oh, jadi Kang Ferry ini di Cianjur Kota ya, bukan di kebun langsung ya? Iya. Oke, Kang Ferry, bisa cerita sedikit nih, kenapa sih mau terjun menjadi petani teh? Ya kan masih ada pekerjaan lain gitu ya, kenapa harus maunya menjadi petani teh? Banyak nyamuk di kebun teh itu, Kang Ferry. Betul, kemarin saya di kebun sore-sore diserang nyamuk, aduh kaki saya. Tapi mungkin soal petani berteh itu mungkin ada keturunan kali ya, meskipun latar belakang pendidikan saya bukan di perkebunan teh. Awalnya itu kakek saya itu seorang pengusaha teh di Cianjur Selatan. Terus kemudian bapak saya juga seorang pengusaha teh di Cianjur Selatan. Di dalam keluarga saya, kakak saya yang kedua itu Pak Egi Abdul Kudus, beliau juga seorang pengusaha teh. Awalnya saya ini orang pariwisata karena saya sekolah di SMK pariwisata ya kalau sekarang. Kalau dulu masih namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Nah, terus kemudian saya juga lanjut ke Diploma 3 di pariwisata juga, majoring di hotel. Saya banyaknya di restoran. Jadi saya orang restoran. Ya, saya orang SD. Mungkin kalau ditanya sendok paling kecil sama sendok yang paling gede itu saya lebih hafal dibandingkan dengan teh. Kalau teh ini saya masih berapa? Memulai di kebun itu tahun berapa? Berkebun tahun berapa? Berkebun itu saya mulai 2010. Ya, 2010 gabung dengan almarhum Bapak. Karena waktu itu 2009 ibu saya meninggal waktu masih di kapal pesiar. Nah, saya berhenti dari kapal pesiar. Iya, sempat di kapal pesiar 5 tahun saya. Oke. Nah, 2009 berhenti, akhir 2009, awal 2010 saya gabung dengan bapak saya untuk berkenalan dengan dunia kebun. Jadi tepatnya April tanggal 10 2010, saya masih ingat itu. April 2010 ya, tanggal 10 ya? Iya, tanggal 10 April 2010. Karena buat saya ibaratnya banting setir gitu ya.
turun kapal berarti ya? Ya, turun kapal dari pariwisata ke kebun gitu. Saya bingung Demi juga di sana usaha orang tua. iya, di usaha orang tua pribadi, Bapak. Yang memang Oke. waktu Wah, saya itu merinding ini kan. menanam Saya merinding ini. menanam sayur-sayuran, ada kayu Hmm? albasia, dan termasuk diantaranya juga teh yang merupakan pokok buat beliau kan waktu itu. Mhm. Oke. Dan Jadi berapa luas lahan yang dikelola oleh Pasir Canar ini, pabrik Pasir Canar ini, Kang Ferry? Waktu itu? waktu itu ya, kalau Ya. waktu itu bersamaan dengan titipan-titipan tanah keluarga, ya kurang lebih ada 30 hektar. Tapi bukan dalam bentuk kebun teh semua. Jadi kebun teh itu waktu itu tanah-tanah terbengkalai yang dititipkan keluarga kepada bapak saya untuk Mhm. dikelola. Nah, awalnya ada jagung hibrida, ada kayu sengon albasia, ada sayur-sayuran kayak cabai keriting, sawi putih, tomat dan segala macam kita tanam di tanah seluas itu. Nah, Oke. sedangkan tehnya, Bapak mulai menanam teh, penanaman pertama itu 40 patok. Kalau 40 patok itu sekitar 2 hektar kurang sedikit lah. 2 hektar Nah, sedikit. Oke. awal tanaman itu Itu 2 hektar. varietas apa tuh, Kang? Kang? Varietasnya kalau di sini dikenal dengan nama Ulong 27 dan Ulong 28. Oke. Nah, dari Sinensis ya. Oh, maaf Sinensis. Dari Sinensis. Sinensis, varietas Sinensis, klonnya Ulong 27, Ulong 28. Seluas 40 hektar. Oh, Dimulai 40 pada hektar. tahun 2008. Bapak saya masih 2008. di di kapal layar berarti. Oh, mulai. Nah, bedanya nih Kang Ferry, dari 2010 Kang Ferry terjun, sekarang 2020, udah berarti udah 10 tahun ya Kang Ferry 10 terjun tahun di nggak dunia. kerasa. Apa perbedaan yang dirasakan sama Kang Ferry? Perbedaan yang dirasakan apa ya? Mungkin ada yang paling menempel di kepala saya kali ya. Mhm. Saya itu orang yang takut sama ulet. Kalau ada ulet Hah? saya lari. Betul Serius? sekali. Serius, kalau ada ulet saya bisa lari. Kalau ulet. Sekarang ada ulet saya mainin gitu. Itu bukan perbedaan ya, Tama. Kalau kan mungkin kias ya, kias. Ya, Yang tadinya saya selalu berkemeja rapi, berminyak wangi dan segala macam menyesuaikan dengan pekerjaan saya sebagai betul. orang servis di restoran. Nah, sekarang saya bersenjatakan buku sama pensil. Nah, setelah saya ini sekarang, saya Aha. bersenjatakan gaet. Kalau gaet itu alat untuk mengupas pohon teh. Kalau Oh, saya orang-orang kira teh mesti ya, ini guide untuk motong mangkas teh ya. ya untuk mangkas potong teh itu ada namanya gaet. Jadi bentuk pisaunya agak melengkung begini. Jadi memang Mhm. khusus untuk. Nah, itu senjata saya. Ya sebuah adaptasi yang memang Tuhan berikan kepada kita semua, di mana Mhm. kita itu jadi jangan takut untuk memulai hal yang baru. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan, ya itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Betul, Jadi betul, awal betul, betul. aja saya nggak tahu orang ngapain gitu ya, nyangkul saya tahu nyangkul. Ternyata nyangkul ada berapa macam. Buang gulma aja ada berapa macam di kebun. Jadi yang tadi Oke. tentang sendok dari yang kecil dari yang besar, jenis-jenis stick ya, jenis piring, jenis mangkok saya hafal dulu. Sekarang itu hampir hilang. Yang sekarang saya tahu bagaimana cara merawat kebun teh. Kalau di musim hujan buang seperti apa gitu ya. Kalau musim kemarau buang gulmanya harus seperti apa. Itu memang ada sedikit-sedikit perbedaan penyesuaian Oke. antara cuaca dengan perlakuan terhadap pohon teh. Ya itulah Ya. banyak Tapi paling yang tadi. paling penting adalah perbedaannya. Yang satu ombang-ambing, sekarang kita mendaki gunung gitu ya. Nah, iya Bang Abing. betul 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 betul. Kalau dulu Kang Ferry, makanannya, ya gimana? makanannya apa? Lobster ya, Kalau lobster. bukan, kalau dulu kan ombang ambing itu makanannya green apple sama kaldu. Kan Kaldu, oke. kalau kena ombak kita harus minum Aha. air kaldu sama makanannya apple Oh, hijau.
Jadi kita nggak Oke. mabuk. Membantu itu. Oh, Nah, oke. Ini di, tips. Ini di luar teh ya. Ini tips. di luar dulu waktu naik kapal. Kalau Oke. sekarang tipsnya ya, naik turun gunung lah seperti tadi. Naik turun gunung. Kang Ferry, berapa lama sih belajar teh ini dari yang dulunya berlayar ya? Suka nggak sih akhirnya juga belajar tentang teh ini? Dan sampai sekarang apakah masih belajar ini Kang Ferry? Mungkin kalau dikatakan belajar ya di ilmu apapun itu saya yakin tidak akan pernah berhenti belajar sampai kita mati gitu ya. Karena Betul. kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru dalam setiap apapun itu ya, setiap pekerjaan. Tapi untuk diketahui mungkin kalau pengalaman saya itu saya mulai terjun benar-benar ke teh itu tahun 2014. Jadi sebelum 2013. Sebelumnya dari 2010 sampai 2013 itu saya disimpan di bagian sayur-sayuran. Oh, Saya jadi belum masuk ke teh ya? Kenalan dulu dekat sama kebun kata bapak tuh waktu itu. Gitu. Oke. Jadi saya belajar dulu apa itu kebun, karakter pekerja kebun itu seperti apa gitu ya. Terus pekerjaan apa aja yang terjadi di kebun, terus bagaimana sosialisasi dengan para pekerja, itu yang dipelajari selama antara 2010 sampai 2013. Nah, 2013 saya baru 2013 baru langsung terjun ke dunia teh. Oke. Ke kebun. Tadi Kang Ferry ke kebun ya. Kang Ferry ngobrol tentang yang namanya pekerja. Ini Kang Ferry apa yang dilakukan kepada para pekerja untuk mengikuti kualitas yang ini loh patokannya SOP-nya yang dimiliki oleh Pasir Canar. Kalau yang bapak saya ajarkan almarhum, jadi hal pertama yang saya kerjakan adalah menonton, Mas. Jadi serius mungkin orang nggak percaya, tapi itu yang terjadi. Jadi saya 2010 sampai 2013 kerjaan saya nonton. Bapak saya suruh saya gabung, Ferry, kamu tidak boleh ngatur pekerja. Kamu tidak boleh bikin aturan ini dan itu. Itu bayangin selama 3 tahun saya nonton. Mungkin itu yang diterapkan sama bapak saya. 1 tahun pertama saya pusing, saya nggak betah gitu ya di kebun karena nggak boleh ngatur. Saya bikin jadwal sampai saya gatel. Saya bikin jadwal kerja. Saya kasih ke mandor-mandor yang ada, ditarik lagi sama bapak saya. Kamu nggak boleh begitu. Pokoknya kamu. Kenapa? Ya, kurang ngajar namanya kalau ini. Jadi saya kan juga saya mungkin nggak namanya kita juga pernah bekerja juga di pelayaran, kita mengenal juga dunia kerja lah, meskipun suatu hal yang berbeda, tapi dunia kerja kita biasanya kan beradaptasi itu. Kita gatal kan. Jadi tapi awal-awal ya begitu. Ternyata setelah 3 tahun saya dibiarkan menonton, ternyata saya banyak belajar. Saya baru menyadari di tahun 2013 itu setelah mulai kerja. Ternyata ini fungsinya. Mungkin secara kasarnya, kamu jangan mengatur kalau kamu belum tahu apa yang harus diatur. Nah, 2013 ini, akhirnya saya bisa mengatur karena saya tahu apa yang harus diatur. Nah, itulah. Awalnya mungkin itu. Dari situ keluarlah standar-standar Pasir Canar. Jadi seperti jam kerja, jam istirahat, cara memetik, cara memangkas. Saya itu belajar selain dari bapak saya, dari pekerja juga. Karena menonton itu, karena tadinya menonton kan kita nggak mungkin kayak patung diam kan, pasti ngobrol. Mas lagi ngapain? Oh ini lagi salah satu contoh ya, cerita ngored. Ngored itu membersihkan gulma. Rumput namanya ngored. Datanglah perintah dari atasan, dari bapak saya. Diketok katanya. Saya tanya diketok. Itu koret apa diketok? Sana kamu pergi ke kebun. Tanya sama yang kerja. Apa itu diketok? Saya tanya ke kebun ya. Bapak nyuruh saya ini untuk dikoret diketok. Oh siap, kata yang kerja, langsung dikerjain.
oh kok udah ngerti ya diketok itu. Saya yang nggak ngerti. Akhirnya kita ngobrol, apa itu diketok? Diketok itu korek begini 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 begini. Terus saya tanya lagi kan akhirnya, ada berapa jenis koredan? Ada jenis pesek waluh, koret berem, diketok, babat, banyak sekali. Oke. Nah, ada itulah yang dapat dari pekerja juga. Oh ya, ini seru ternyata ya main di kebun ya, apalagi bergulat dengan menjadi petani ya. Mungkin bagi Anda yang Iya. ingin menjadi petani kebun teh juga it's okay ya, mau saya bisa mulai belajar dengan Kang Ferry ya. Boleh, boleh. Bisa menggunakan istilah bahasa kedaerahannya masing-masing ya. Kalau tadi itu agak susah kayaknya ya. Bahasa-bahasa Sunda ya. Beda-beda memang. Setiap daerah saya juga belum paham kalau di daerah lain apa namanya gitu ya. Oke. Produksi pasir canar sendiri, Kang Ferry, sampai hari ini apa saja yang telah dibuat? Ya? Nah, kalau produksinya, diantaranya yang diproduksi pasir canar itu teh hijau, Sinensis, teh sinensis, teh kuning sinensis, teh merah sinensis, terus juga kita punya teh hijau asamika dan teh merah asamika. Nah, di samping itu juga kita punya teh bambu, ada juga teh gepeng, ada teh bambu, ada teh gepeng. Kenapa? Apa itu teh bambu? Teh bambu. Teh bambu itu sebenarnya teh merah sinensis. Nah, diproses seperti teh merah sinensis biasa. Cuman yang membedakan di terakhirnya itu, pengeringan terakhirnya itu dikeringkan di dalam bambu. Si tehnya itu terus kita press pakai mesin hidrolik ya, masukin ke bambu, press pakai mesin hidrolik, terus dikeringkan bersama bambunya. Jadi nanti pas di saat kita mengkonsumsi ada aroma bambu. Nah, itu dia. Wah, seru nih ya. Itu seru. Green tea ya? Teh merah, red tea. Teh merah ya, reti. Oke. Terus selain teh bambu apa lagi nih tadi? Tadi setelah teh bambu ada teh gepeng. Teh gepeng yang terakhir saya buat, teh gepeng yang flat itu. Terakhir yang saya buat itu Prawatasari. Itu apa, silver needle red tea. Wah, itu juara itu ya. Floralnya dapat banget. Itu nggak semua orang. Itu nggak semua orang bisa. Nah, itu ada 8 yang kita buat. Nah, boleh sekalian promosi sekalian? Boleh. Mangga, Kang. Silakan. Saya punya produk yang ke-8 ini custom. Jadi bagi barangkali ada team master yang memang pekerjaan saya, ada beberapa team master yang menghubungi saya, yang mereka memang punya tahu jauh lebih tahu dari saya tentang teh dari segi kebun, pengolahan dan segala macam, yang kebetulan memang tidak ada tempat untuk memproduksi secara massal. Nah, silakan menghubungi Pasir Canar. Kita ada order custom. Misalkan Mas Cakra nih, saya punya metode pengolahan teh yang sendiri, yang unik, yang dapat sendiri nih. Nanti layuannya harus begini, penggilingannya harus begini, pengeringan harus begini, sehingga bisa menghasilkan teh yang khusus yang punya Mas Cakra doang gitu. Nanti ajarin ke kita, nanti kita bikinkan, nanti itu resepnya kita private, tidak akan dikasih ke yang lain dan bisa dijaga, kita tidak akan jual tehnya langsung dari Pasir Canar. Nah, itu produk custom yang ke-8. Silakan order, kuncinya cuman tinggal menghubungi Pasir Canar saja. Nanti ajarin kita mau seperti apa, ya. Di nomor berapa, Kang? Pasir Canarnya? Iya, langsung dipromosiin dong. Ada bisa hubungi saya langsung 0812 2117 313. Untuk di WhatsApp juga bisa. 08 saya ya 2117 313 ya. Dan ini termasuk specialty tea ya, yang bisa diorder. Yang bisa diorder. Kang Ferry ini ya. Kang Ferry, kalau mau tentang produksi, terus juga harus ada tentunya penjualan dong ya. Ini Kang Ferry jauh-jauh Cianjur ini sebenarnya sudah
dikibarkan kemana saja bendera Pasir Canar ini, Kang Ferry? Oh iya. Oh, Pak, dari pertama mungkin ya, dari awal ya. Saya mulai Pasir Canar itu dibentuk di awal mula diperkenalkan nama Pasir Canarnya itu sendiri bulan Desember 2014 di Jogja Tea Party. Itu pertama. Sebelumnya kita memakai nama Mekar Tani Mandiri mungkin karena di sana kita petani. Nah, Pasir Canar sendiri baru diperkenalkan pertama kali di Jogja Desember 2014 Jogja Tea Party. Yang mana itu pertama kali kita menawarkan produk kita ke umum. Jadi di sana banyak kenalan dengan orang-orang besar seperti Pak Bambang Laresolo, terus juga Pak Umar Sarif, terus dan banyak lagi dengan orang-orang, termasuk diantaranya Mr. Vladimir ya, yang orang Rusia. Rusia ya, oke. Nah itu termasuk diantaranya itu, dan masih banyak orang-orang Kibrobi dari Bali, terus banyak lah kalau saya sebutin. Salam aja buat semua kalau kebetulan lagi menonton. Nah itu pertama kali kita keluar di situ. Nah dari situ yang tahun 2015 ini saya menawarkan teh produk Pasir Canar dengan gaya baru. Itu tantangan yang sangat keras buat saya. Mungkin kalau ya diistilahkan saya sampai menangis-nangis lah memasarkan itu. Karena 2015 ini ada yang beli, Mas. Serius, Kang? Tapi nggak 100% ya. Jadi 2014 Desember langsung saya ditarik. Saya belum sempat belajar banyak di kebun sama di pabrik, tapi sama almarhum bapak saya itu 2015 saya ditarik ke pemasaran. Katanya ke kebun sudah ada yang kerja juga, di pabrik juga, pabriknya udah ada yang kerja juga. Sekarang kamu dagang katanya. Ini dagang, saya ini orang hotel loh. Ini gimana ceritanya? Aduh, tapi bapak saya nggak ngomong nanti kamu dagang ke sini, terus dagang ke sini, hubungi A, si B, enggak begitu. Dia cuma bilang kamu dagang. Iya, tuh saya kakak saya mau ke kakak saya dia juga punya pekerjaan sendiri, nggak bisa bantu banyak dari saya. Tapi ya kalau komunikasi dengan kakak saya itu yang paling lugas, ya lebih enak kalau bapak kan lebih banyak nyuruh ya. ya iya, bos, ya bapak itulah. Ya, jadi 2015 ceritanya saya memasarkan hanya mendapatkan 3 konsumen. Yang saya ingat, terima kasih banyak untuk Pak Bambang Laresolo bersama LCT House. Nah, yang sampai sekarang itu beli terus itulah. Terima kasih banyak. Itu yang pertama, tidak akan saya lupakan. Yang kedua itu Mr. Vladimir bersama dengan grupnya yang di Bogor, dan itu sampai sekarang masih beli. Dan yang ketiga untuk Mbak Melisa dari Arti di Jakarta yang jarang muncul. Ya mungkin saya ini di sini mungkin ada Arti. Nah, Mbak Melisa 3 orang itu saja selama tahun 2015. Saya hanya mampu menjual sebanyak 20 kilo selama 1 tahun. 20 kilo ya? Selama 1 tahun. Oke, kalau itu saya anggap aja kira sarannya waktu itu masih 200.000 ya. 20 kilo kali 200.000 itu udah berapa yang hanya didapatkan oleh Kang Ferry? Untuk 1 tahun lagi. Dan itu bisa menghidupi keluarga ya. Bahkan bisa petani lain. Mungkin waktu itu Bapak masih ada ya, masih ada. Jadi kita kalau 220 kilo untuk 1 tahun kayaknya nggak mungkin deh untuk bisa ngebiayain ini semua ya. Nah, memang kebetulan Bapak itu pekerjaan intinya dia adalah seorang supplier teh keringan teh hijau. Dia memasok teh hijau ke Jawa Tengah, cukup besar, lumayan, sekitar 150 ton dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Ya. Kenapa? Anaknya 20 kilo setahun. Tapi mungkin
Ya, jadi mungkin bapak saya memang sedang membentuk usaha keluarga gitu ya, yang memang sekarang di Pasir Canar itu. Jadi dia memang sedang investasi untuk investasi untuk usaha besok lusa untuk anak cucu, dia selalu bilangnya begitu. Jadi dia nggak peduli mau ngeluarin berapa, sekarang pokoknya kerja. Jangan lihat hasilnya berapa, kerja 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 gitu. Saya kerja ya aja ya kerja. Ya hasilnya segitu bapak saya nggak marah. Yang penting kamu udah kerja. Yang penting ini, yang penting. Nah di 2016 ini mulailah saya gabung-gabung belajar dengan Pak Bambang Laresolo Dari Solo. untuk belajar tea blending. Mohon maaf Pak Bang, saya bukannya ini waktu itu saya lagi melongok pasar gitu ya maksudnya. Saya di samping Nyoba ya. ketertarikan saya untuk di blending, apa sih yang market cari gitu kan? Jadi kita harus tahu kan. Oh, ternyata tea blending yang dicari. Terus akhirnya saya ikut kelasnya Pak Bambang untuk belajar tea blending. Dan setelah itu, jadi saya jadi mengenal ada beberapa orang teh yang milenial, yang diantaranya Mbak Melisa itu, saya ketemu dengan beliau. Juga ada Tuan ya, Mbak Hesti sama Mbak siapa lupa saya lagi, Mbak Hesti yang Tuan. Saya ketemu juga di situ. Akhirnya saya bisa mencoba pasar. Oh ternyata market orang anak-anak itu yang specialty itu sekarang mungkin masuknya baru bisa masuk ke anak-anak milenial. Jadi saya mencoba untuk memahami apa itu milenial, bagaimana mereka cara hidupnya, gaya hidupnya dan segala macam yang berhubungan dengan teh. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menembus beberapa kafe dan packer-packer di Bogor, Jakarta dan Bandung di tahun 2016 itu. Nah, tapi ya untuk market besarnya saya ketemu dengan Mr. Vladimir waktu itu ya, Mr. Vladimir. Saya bertemu dengan beliau karena dia ada pemain besar gitu ya kalau di teh itu. Saya datang ke kantornya menawarkan teh spesial saya. Saya pengen ketawa gitu ya kalau sekarang. Kalau waktu itu pede aja gitu ya. Vladimir, ini saya punya teh sinensis. Saya juga punya Arabica. Berapa banyak kamu bisa bikin? Terus saya bilang kalau sinensis ya 50 kilo saya bisa bikin. Dia senyum tuh. Terus kalau Arabica ya paling banyak saya 100 kilo saya bikin. Dia diketawain saya. Waduh katanya, itu mah bukan bisnis katanya, itu mah just for fun fair katanya. Wah ya ampun, just for fun ya malah dibilangnya. Kalau mau bisnis, kalau mau jadikan usaha hidup, ya kalau jual teh ya 1 ton paling sedikit katanya. Nah, saya langsung garuk-garuk kepala, wah 1 ton dapat dari mana? Pertemuan waktu itu ya membuat saya menjadi motivasi bagi saya. Terus diajarkan sama dia juga, coba kamu hubungi petani-petani sekitar kamu lah. Coba beli pucuknya dari mereka supaya produksi kamu lebih banyak. Nah itu saya jadikan motivasi untuk saya. Mitra komunikasi karena dia juga banyak kasih masukan ke saya. Terus saya mencoba menghubungi petani-petani dan akhirnya saya bisa memberi pucuk dari petani dengan perjuangan yang sangat keras. Pucuk-pucuk P+3 itu kan susah didapat ya di petani. Akhirnya saya bisa dengan edukasi kepada petani, bagaimana cara memetik awalnya, kesini aja bagaimana cara merawat kebun, terus dan segala macam. Sampai detik ini saya punya 50 petani di sekitar saya. Alhamdulillah. Dan jika kita ngobrolin tentang kesejahteraan Kang Ferry, bagaimana sih sebenarnya realita di kebun itu, Kang Ferry? Bagi teman-teman yang nggak pernah ke kebun, mungkin di antara kita yang belum pernah sama sekali ke kebun, gitu, Kang. Ya betul. Dinamika sosial yang ada di kebun itu, Kang Ferry. Ya mungkin saya tidak akan bicara terlalu luas. Saya akan bicara apa yang saya lihat dan apa yang berhubungan dengan teh gitu ya. Nah, jadi secara kehidupan mereka secara umum, secara luasnya saya tidak bisa menggambarkan di sini. Tapi yang saya akan jelaskan mungkin apa yang terjadi pada dunia teh di petani. Nah, gitu ya. Nah,
Jadi awal sekali saya datang ke sana ke petani, mereka itu memetik teh itu dengan menggunakan alat sambit, arit kalau di Sunda itu Arit, ya, ya, seperti sabit ya. disabit, disabit. Ya yang mana hasil petik dari hasil panen dengan cara yang seperti itu dari pucuk yang paling muda sampai daun-daun tuanya itu sampai batang kecil sampai batang yang keras itu terbawa. Mungkin itu yang menjadikan kualitas teh di Indonesia yang turun itu yang hal-hal yang seperti itu. Terus saya tanya, itu panennya berapa banyak? Katakanlah dapat 100 kilo misalkan ya. Dari dari sekitar kurang lebih 800 meter persegi, 2 patok misalkan. Dapat 100 kilo. Terus panen berikutnya kapan? Panen berikutnya ya paling cepat 30, tapi rata-rata 40 hari kemudian. Waduh. Baru dia dipanen lagi ya. Dipanen lagi dengan cara yang sama dan rotasi seperti itu. Dan tadinya pohon teh yang tadinya begini, lama-lama dia akan mengecil mengkerut karena kan dipotong terus. Kalau saya bilang itu jadi seperti cotton bud. Cebol ya. Cebol yang tadinya kan harusnya seperti meja tuh ya. Seperti meja rata atau suka menggunung seperti di Cina, di Jepang dibuat melengkung gitu kan. Bidang petiknya lebar jadi pucuknya banyak. Ya ini malah jadi mengkerut dengan cara seperti itu, mengecil sehingga pohon teh itu lama-lama jadi turun dan kurang sehat juga. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya dari segi ekonomi harga jual pucuk teh yang diambil seperti itu tuh di antara Rp1.900 sampai Rp1.500 per kilo. Per kilogram? Iya, per kilo. Iya, karena itu petik kasar namanya. Nah, dari harga yang segitu saja kita sudah kelihatan. Untuk membiayai kebun dengan harga jual yang seperti itu nggak ada. Kalau uang yang dihasilkan untuk membiayai kebun, yang punya kebun nggak punya duit. Ya kan begitu. Betul. Karena uangnya sampai ke kebun. Karena yang kebun ini orang, ya pasti dimakan sama yang punya kebun kan. Nah, yang jadi sasaran, yang jadi tumbalnya itu ya kebun tehnya. Kebun tehnya rusak. Akhirnya ditinggalkan sama petani. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, hasilnya dari keadaan yang seperti itu, mereka berpindah karena mereka punya tanah yang tidak produktif dirubah menjadi produktif, tapi dirubah menjadi ke sayuran. Masih oke ya, ada ya alih fungsi masih oke selama di situ teh ada, sayuran ada. Jadi mereka masih memetik dengan cara lama, tapi mereka menanam sayuran. Yang menyedihkan karena teh ini tidak menjanjikan, mereka bongkar pohon tehnya. Sebagian dari pohon-pohon teh itu warisan dari orang tuanya mereka. Biasanya kebanyakan dibongkar, dibersihkan semua, diganti menjadi sayur. Kalau buat